gitu. Setelah peserta selesai, baru nanti affiliate nanti di grup alumni. Kayak gitu dapat jadwalnya. Jadi ini baru pertama kali ya teman-teman di BOM 12 yang baru langsung di bulan kedua langsung dapat mentoring sama saya gitu. Minimal sehari 2 orang. Kayak gitu. Insya Allah kalau 2 orang saya jawab cepat, khusus 2 orang sehari, insya Allah bisa gitu. Tanggal 1 saya masih, tanggal 30 ini kan saya perjalanan ke Malang gitu ya, sampai Malang malam, tanggal 1 ya rebahan dulu lah ya sehari. Nanti tanggal 2 udah insya Allah udah bisa untuk mentoring one by one kayak gitu ya. Oke, untuk review modul 5 sampai 10 sebenarnya sudah ada ya di link YouTube. Insya Allah tanya jawab juga banyak di sana, tapi saya tetap akan buka Zoom ini fungsinya memang untuk tanya jawab. Mumpung pesertanya cuma 21, manfaatkan yang mau tanya-tanya. Kalau bisa nggak usah by chat aja, langsung ngomong ya, lebih enak kayaknya. Adik, maaf ya, di rumah lagi begitulah. Kalau pagi ada yang habis mandi, ada ini. Bentar. Oke, boleh yang mau nanya duluan silakan open mic itu nanti langsung saya jawab. Ya, silakan teman-teman yang mau kita nanya. Sampai Mbak Nana bisa sampai jam berapa, Mbak? Aku bisa sampai jam berapa aja sih, Mi? Kalau pagi, ya, ntar perginya pagi siang. ini ya jam 10 aja ya. Iya, Mi. Nanti oke. Saya jam 10 paling maksimal ya, maksimal sampai jam 10. Karena jam 1 saya ada Zoom lagi untuk pengenalan pengenalan produk baru gitu ya, toko rame. Jadi kita sampai jam 10 aja, 2 jam cukup ya. Gitu. Enggak, ada yang nanya ini? Ada Mi, Mbak Muflica udah open mic. Oke, monggo. Silakan, Mbak. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan buat tanya di sini. Jadi gini Umi, saya kan alhamdulillah jualan palu gada itu udah jalan. Sekarang juga udah dihandle sama admin. Resellernya baru 60, yang aktif ada sekitar 20-an. Oke. Masalahnya bagaimana saya bisa keluar dari zona aman, maksudnya pengen jualan yang lain, yang mulai kayak perabotan rumah, tapi kayaknya itu sulit karena memang orang-orang taunya saya jualan baju gitu, Mi. Jualan perabotan gitu, padahal saya pengen jualan perabotan, tapi untuk jaring reseller baru yang bisa booming kayak fashion ini kayaknya sulit. Saya nggak punya PD gitu, nggak pede gitu, Mi. Udah dimulai apa belum? Sedikit-sedikit, nyerempet. Kemarin sempat buka open reseller, ternyata nggak ada yang nyangkut sama sekali. Jadi saya malah nggak pede, padahal barangnya bagus-bagus, murah juga dari tangan pertama. Memang saya semuanya dropship, Mi. Oke, nggak apa-apa. Iya? Iya. Pengen keluar dari zona aman, caranya gimana, Mi? Oke. Kalau menurut saya selama ini bukan masalah keluar dari zona aman ya, tapi adalah kalau ini sih menurut saya menambah peluang baru, Mbak, bukan zona aman gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi nanti bisa dikoreksi lagi. Kalau menurut saya bukan keluar dari zona aman, cuma memang menambah peluang baru dengan produk baru kan, kayak gitu. Nggak masalah, Mbak. Sebenarnya ya, Facebook udah rame belum? Pakainya apa? Rame, alhamdulillah. Sejak ada admin bulan ini rame, omsetnya naik, profitnya naik. Alhamdulillah. Aslinya saya nggak berani ambil admin karena
nanti pasti terbagi gajinya. Tapi tak beraniin, Ternyata terus malah naik. alhamdulillah kok bulan ini naik drastis, reseller juga tambah. Walaupun di Facebook itu nggak patio rame, tapi alhamdulillah omsetnya naik. Yang penting omsetnya naik. Betul. Tapi tetap konsisten, ramein Facebook, Sip. personal branding dikuatin tetap. Kan memang udah secara teknis sudah banyak dibantu Mbak Admin ya. Jadi Mbak lebih bisa leluasa gitu untuk bangun market. Nah, sebenarnya itu bukan susah Mbak untuk Mbak nyari reseller perabotan gitu. Hanya brandingnya aja belum kebangun dengan kuat gitu. Jadi trust-nya orang itu bukan karena masih senang fashion aja, nggak gitu juga gitu. Karena ketika branding diri Mbak di medsos udah kuat, terus ramein medsosnya udah jalan, insya Allah mau barang apapun itu akan tetap rame, laris gitu. Maksudnya rame yang ikut juga akan laris pada waktunya gitu. Bentar ya. Ayo dipakai dulu nggak apa-apa. Pakai yang ada dulu. Habis mandi sendiri, anak yang kelima gitu. Kan memang kalau pagi udah jadwalnya mereka ini kalau dibilang Uminya lagi kerja dulu ya, semua udah ini mandi sendiri, ambil baju sendiri. Oke, jadi gitu Mbak Mufliha. Jadi kalau saran saya bangun dulu aja marketnya Mbak. Jadi kalaupun masih sepi itu wajar. Jadi bukan berarti memang pasarnya sepi ya, enggak juga gitu. Karena marketnya belum kebangun gitu. Tapi Jadi, kenapa baru sekali open reseller perabotan sama sekali nggak ada yang nyantol. Jadi saya pesimis banget di situ. Karena memang fashionnya sudah dihandle admin, jadi saya pengen cari peluang yang lain di perabotan gitu, Mi. kan baru kan? Baru berapa Iya. hari? Baru berapa lama? Iya, semingguan ini. Wajar atau Mbak. Kan ini saya bilang tadi, brandingnya belum kebangun gitu. Jadi orang masih butuh trust ke Mbak Mufliha untuk yakin bahwa beli perabotan ini, oh ya oke, yakin nih bagus yang dipilih Mbak Mufliha. Itu hanya butuh branding aja sih. Branding yang kuat gitu untuk mereka menaruh kepercayaan itu ke Mbak. Jadi saran saya saat ini jangan buru-buru untuk open reseller dulu. Tapi konsisten selama sebulan ini kan kalau fashion udah tuh sambil diselingin fashion boleh lah gitu. Sebulan ini konsisten untuk bangun tentang value produk perabotan yang Mbak akan mau jual gitu. Knowledge dan awareness tentang produknya. Itu aja diulang-ulang gitu. Saya itu tipenya ketika saya mulai iklan sesuatu produk gitu ya, biasanya kalau nggak akan launching produk baru, best seller. Yang ketiga adalah lagi turun omsetnya. Itu biasanya saya suka baru promoin di Facebook. Tapi kalau yang penjualannya masih stabil bagus, saya jarang promoin. Biasanya kayak gitu, Mbak. Jadi memang jadi enaknya itu ketika saya bagi-bagi setiap brand itu per grup gitu, itu saya bisa pantau gitu. Laporan kan setiap hari saya dapat, oh ini penjualan ini lagi turun, penjualan ini lagi turun. Jadi apa saja yang harus saya booster duluan. Kayak nih Amarkit ya, Amarkit saya akui lagi turun, penjualan lagi turun banget. Makanya saya lagi mulai branding lagi, perbanyak agen lagi, karena memang sebenarnya secara value produk, Amarkit ini bagus. Jadi kalau kualitas kaosnya itu dibanding dengan brand-brand baju anak yang udah saya pegang, Amarkit masih nomor 1 kalau menurut saya, secara produk. Hanya memang secara model, dia itu kan nggak konsisten setiap bulan baru. Jadi memang mungkin ada, kalau yang bukan pecinta Amarkit garis keras, kayak saya itu sebenarnya pecinta Amarkit garis keras. Jadi ketika udah buluk, kaosnya Nana saya akan beli kode yang sama. Karena memang saya udah cocok dengan itu. Dan anakku memang senang kayak baju princess itu kemarin yang kaos itu ya, yang namanya princess itu. Anak kelima ini paling demen pakai setiap hari gitu, berulang-ulang sampai demek gitu.
saya beli lagi gitu. Beli lagi dengan produk yang sama punya Amarkit karena memang saya udah seneng sama kualitas produknya udah kalau dibanding dengan brand lain ya yang saya pegang itu Amarkit masih oke secara kualitas produk kayak gitu. Jadi kemarin tahu omset turun banget. Ya memang itu imbang sih, alhamdulillahnya memang banyak keran itu satu turun banget, satunya naik banget. Jadi alhamdulillah omset nggak turun, stabil gitu. Jadi kayak subsidi silang gitulah gitu ya. Nah ini ketika udah gitu bisa dipantau tuh di Facebook saya lagi gencar promoin Amarkit, berarti apa namanya brandnya lagi turun penjualan gitu. Itu tipe saya kayak gitu. Nah sama ketika saya branding produk baru, ketika produk ini baru masuk, saya akan gencar untuk promoin sampai saya anggap, oh udah stabil nih, cukup timnya. Gitu. Nanti akan saya booster lagi produk-produk yang memang penjualannya belum kencang. Kayak gitu. Itu yang saya lakukan. Begitu juga ketika tim saya nih, banyak produk kan, bingung mau jual yang mana. Saya selalu sarankan kalau untuk tim baru, mereka fokus di produk yang mau launching, produk yang lagi promo, dan produk yang best seller. Jadi ini hanya membantu mereka mempercepat dapat uang cash tuh Mbak. Kayak gitu. Nah, kalau di perabotan ini, Mbak kayak bikin kepo orang itu pilih produk yang memang jempolan gitu di produk perabotan ini. Kayak gitu Mbak Mufliha. Yang kira-kira best seller apa nih produknya? Itu value-value perabotan ini yang dirimu terus angkat setiap hari gitu, setiap hari selama sebulan ini. Sampai mereka tahu, oh Mbak ini ternyata sampai orang ngeh, oh ini Mbak ini jual produk ini yang memang kualitasnya bagus gini. Itu akan mempermudah untuk narik reseller gitu Mbak. Jadi kalau pesimis tentang market, yang Mbak perlu yakinin gini, semua produk itu sudah ada marketnya masing-masing. Tugas kita itu hanya menemukan market itu. Paham nggak? Dengan cara apa? Dengan cara memang kita konsisten promosi, knowledge dan awareness ya, value produk itu sendiri. Tapi ya tetap ya, kalau saya lebih prefer branding diri Mbak dulu, sisipin produknya. Karena kalau branding produknya aja itu kecenderungan orang bosen baca. Kayak gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi tetap branding diri Mbak, sisipin perabotan ini kayak gitu konsisten. Ya kalau masih seminggu nggak nyantor reseller nggak usah pesimis ya memang belum gitu. Karena memang ya itu tadi perlu diyakinin bahwa semua produk itu ada marketnya. Tinggal kita mau mampu menemukan atau enggak. Makanya saya bilang ada beberapa produk saya nggak jago jualannya karena ternyata memang saya belum bisa menemukan dan belum ada waktu untuk membangun marketnya itu kayak gitu. Jadi saya yakin semua itu punya orang tiap orang itu punya keunikan masing-masing. Di tim saya aja leader juga sama. Ada yang memang mereka kenceng di fashion aja, fashion anak aja. Ada yang mereka kenceng di fashion gamis aja. Ada yang bisa semuanya. Itu ya memang tergantung bagaimana mereka bangun market. Jadi itu nggak bisa disamaratakan memang Mbak. Jadi ketika saya lihat tim saya tuh lebih seneng melihat mereka memang nyaman dan happy gitu jualannya. Jadi saya nggak paksakan mereka bisa jualan semua laris gitu. Tapi mereka bisa memilih, menentukan produk yang mereka suka dan kencang jualannya. Itu jauh lebih optimal. Jadi makanya dari semua produk saya nggak pernah maksaan, kamu harus jual ini, enggak. Semua tim saya nggak pernah saya paksa untuk jualan semua produk saya. Mau ambil monggo, nggak ambil monggo. Yang jelas saya sudah fasilitasin ini, saya pahamkan bahwa ini adalah produk utama, ini produk pelengkap, mana yang mau diputuskan silahkan. Kayak gitu. Karena mereka memang bukan karyawan kita kan, kalau tim kayak gitu. Sama halnya Mbak Mufliha ini, fokus aja bangun value, manfaat produk perabotan kayak gitu kan. Kalau yang fashion udah stabil ya, udah ada admin juga yang ini. Jadi saatnya sekarang Mbak kuatin branding diri di medsos sambil produk baru ini. Itu aja sih Mbak Mufliha. Terima kasih Umi. Sami-sami. Selanjutnya siapa Mbak? Ini ada yang udah raise hand, Mi. Mbak Marini Rosalia. Oke, Mbak Marini silakan.
Assalamualaikum Mbak Marini yang warahmatullahi WA saya wabarakatuh. Waalaikumsalam, yang WA saya Iya, kemarin ya. Maaf iya. ya, kalau yang WA terus terang belum banyak saya buka gitu, karena Nggih, memang nggih. lagi riwah banget. Kemarin udah plong, barang udah kirim, Nggih, tinggal orangnya. Tapi insya Allah nggih. nanti mulai tanggal 2 itu ada mentoring one by one, bisa mulai list ya. Nggih. Cepet-cepetan nanti di grup. Nggih. Gimana Ini Mbak? Mi mau nanya, Boleh. LTCS itu apa Mi? Yang cover selling itu Kak, kepanjangannya apa Mi? Oh, lisensi apa Heeh. namanya trainer cover selling, Mbak. Jadi itu ibarat kita ngambil lisensi untuk bisa ngajar cover selling. Jadi kita jadi mentornya ya, jadi trainernya si kelas CS ini. Ngambil lisensinya ini wajib ikut kelas offline. Jadi biasanya di Bandung itu selama 2 hari, sama langsung sama guru saya Bang Jenderal gitu. Kelasnya nggak murah. Kalau tahun depan kayaknya udah naik lagi ya, udah jadi nggak tahu 6 juta lebih kali. Terus memang ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebelum jadi LTCS. Rata-rata yang boleh daftar LTCS minimal udah ikut kelas cover selling basic sama advance cover selling, baru bisa daftar LTCS. Ketika daftar LTCS juga harus dipahami ketika kita udah memutuskan untuk jadi trainer cover selling, maka nggak bisa lagi kita nyetatus sembarangan. Nyetatus sembarangan dalam artian kayak tulisan disingkat-singkat, alay, segala macam. Karena memang trainer cover selling itu kan memang kita latihan untuk mengajari orang baru untuk bikin iklan yang asik, iklan yang elegan gitu ya, iklan yang enggak nawarin, iklan yang enggak nyuruh untuk beli, kayak gitu-gitu, Mbak. Gitu aja sih Mbak Marini. Lisensinya baru bisa didapat ketika sudah ikut kelas 2 hari itu offline. Gitu sama guru saya. Kalau untuk menguatkan personal branding di Facebook itu kita tuh harus cerita tentang sehari-hari terus atau enggak? Soalnya kan misalnya kayak kalau cerita sehari-hari banyak yang like, komen. Terus tapi kalau misalnya kayak kita jualan produk pasti biasanya sedikit. Ya, itu memang wajar karena memang pada dasarnya orang fitrahnya itu nggak suka diiklanin, Mbak. Ya kita sendiri deh nonton TV, nonton drakor. Kira-kira kalau ada iklan sebel nggak? Sebel kan, nggak mau gitu ada iklan. Nah, begitu juga dalam cover selling. Kenapa cover selling itu disebut cover selling? Karena memang iklannya terselubung kayak gitu. Nah, saya suka bisa dibaca dari semua status saya. Itu rata-rata tetap ada iklannya, saya sisipin di situ. Jadi kalau semua memang Mbak nyaman cerita tentang sehari-hari yang memang boleh diketahui publik, disisipin aja disisipin aja ini iklan dalam cerita sehari-hari itu. Kayak gitu, itu yang saya lakukan. Nggak harus cerita kita tentang sehari-hari kita kok, gitu. Tentang cerita pengalaman yang bagus, atau apa yang bermanfaat, nanti disisipin, disisipin cerita kita, kayak gitu. Itu juga bisa. Disisipin iklan kita, kok cerita kita. Kalau foto-fotonya, kalau biasanya kan orang sebelum baca itunya pasti lihat fotonya dulu, Bun. Kalau lihat fotonya kayak iklan, orang malas baca itunya enggak lah. Ya, nggak dibaca gitu ya. Nggak juga sih, Mbak. Nggak juga. Saya biasanya meskipun gambar produk, ya tetap rame aja ketika brandingnya udah kuat gitu. Kalau saya foto dengan foto atau enggak jadi masalah, tapi memang ketika memang brandingnya belum kuat, nggak apa-apa. Foto-fotonya di-skip dulu untuk yang jualan. Bisa ditaruh di kolom komentar, jadi kan nggak kelihatan kan. Jadi habisnya saya tuh dulu gini caranya. Jadi nyetatus nggak pakai gambar produk gitu kan, nyetatus dulu gitu. Setelah 5 menit 10 menit udah ada yang like, ada yang komen, baru deh saya taruh gambarnya di kolom komentar. Itu cara saya dulu kayak nge-up status saya sendiri. Jadi saya nggak pernah nge-like
status saya sendiri. Siapa di sini yang suka nge-like statusnya sendiri? Saya Umi. Saya nggak pernah lakukan itu. Jadi daripada saya nge-like status saya sendiri, saya up dengan gambar dagangan saya aja di kolom komentar. Iya. Gitu. Itu lebih oke gitu daripada kita nge-like status kita sendiri. Kalau saya sih gitu, Mbak. Kalau naikin personal branding, memperkuat personal branding dengan cepat itu caranya gimana, Umi? Cepat atau lambat itu ya memang tergantung bagaimana kita kalau di ilmu cover selling itu bukan bagaimana kita nulisnya, tapi bagaimana kita bisa menyampaikannya lewat tulisan itu. Paham nggak, Mbak? Jadi orang itu akan maksud kita itu sama, ada ya, ketika kita maksudnya sama. Ke anak deh, ayo buruan mandi, gitu. Nggak gerak gitu ya. Tapi kalau saya bilang, Dek, mau mainan air, nggak apa-apa mau mainan air sambil disabun-sabun, kayak gitu, segala macam. Beda kan cara menyampaikannya, tapi tujuannya sama, nyuruh dia mandi, gitu. Cuma ketika kita bisa menyampaikan iklan itu dengan cara yang berbeda, orang reaksinya juga berbeda. Itu kita bermain persepsi di situ, Mbak. Nah, itu yang bikin cepat naik personal branding atau enggaknya di situ. Bagaimana kita bisa menyampaikan semua apa yang ada dalam pikiran kita dalam tulisan itu, dalam iklan itu. Gitu, Mbak Marini. Semakin bagus, Mbak, semakin minimal ada status yang viral gitu ya. Bisa di-share banyak orang juga, itu semakin mudah untuk membangun personal branding. Itu makin cepat gitu. Apakah bisa dalam waktu singkat? Bisa iya, bisa enggak gitu. Tergantung bagaimana kita ngambil interaksi publik. Makanya kenapa di materi pertama yang saya ajarin adalah ramein medsos. Karena memang itu yang dibutuhkan pertama kali untuk siapapun. Mau yang senior maupun yang newbie. Yang dibutuhkan adalah trust orang ke kita dulu. Kalau di medsos. Karena kalau di medsos memang kan intinya itu kan sebenarnya bikin uang orang itu pindah ke rekening kita kan kalau jualan. Nah, gimana caranya lebih mudah itu orang bisa percaya memindahkan uang itu untuk membeli produk kita? Ya kita butuh trust mereka, percaya mereka gitu, percayaan mereka. Nah, ketika mau newbie, mau senior, kalau nggak dipercaya, ya tetap sepi aja. Gitu Mbak Marini, itu kunci pentingnya. Makanya kenapa di awal materi itu yang saya kasih dan itu yang harus dipraktekin. Karena itu basic banget. Dan itu ternyata, jadi ini bukan pengalaman hanya 1-2 orang yang udah senior ya. Senior itu yang saya bilang mereka udah lama bisnis, lebih lama dari saya. Terus mereka juga udah udah paham lah banyak ilmu. Tapi ternyata personal brandingnya mereka nggak diangkat, gitu Mbak. Pilihan sih, kalau memang kuat nge-ads iklan berbayar ya nggak apa-apa, nggak harus personal branding, nggak masalah. Tetap dapat banyak omset gitu. Cuma bagi saya atau teman-teman saya yang nggak punya modal untuk iklan berbayar kan mau nggak mau Mbak. Caranya adalah bangun personal branding kan. Nah, caranya mau cepat atau enggak itu tadi. Bagaimana kita bisa menyampaikan semua tulisan-tulisan kita lewat postingan kita. Kayak gitu Mbak Marini. Jadi cara cepatnya yaitu belajar untuk pertama yaitu ramein medsosnya, memperbanyak orang interaksi. Bisa dapat banyak interaksi yaitu tadi dari seberapa kualitas isi postingan kita gitu. Ya kalau memang mau berkualitas mau nggak mau latihan setiap hari Mbak. Itu yang saya bilang, semua tim saya yang gabung selalu saya minta komitmen adalah sehari sekali minimal iklan. Karena orang nggak akan jago kalau mereka nggak latihan. Paham nggak? Ya kan? Kayak pemain sepak bola, tendangan bisa pas, bisa ini dari jadi top scorer itu kan semua latihan, nggak mungkin kan ujung-ujung bisa gitu. Itu Mbak Marini. Iya. Boleh nggak Umi kalau misalnya itu ngasih nomor telepon di akhir status kita misalnya kalau misalnya cari produk ini
Nah, itu bukan termasuk overselling ya? Ya, belum. Kalau ngemasnya bisa cover, boleh aja. Nah, kebanyakan orang-orang terjebak, silakan klik yuk gini. Padahal orang itu kalau di medsos itu fitrahnya memang nggak seneng disuruh, diajak, diperintah kayak gitu. Jadi Iya. kalau memang mau lebih, gini loh ya, ibarat kita itu belum dikenal banyak orang, branding kita belum kuat, ya kan? Tapi ujuk-ujuk digejelin jualan aja. Gitu. Karena gini, Iya. ada sekelas senior pun yang udah rame Facebooknya, bahkan like-nya bisa 500 lebih lah ke atas. Tapi giliran dia dagang, itu like-nya sepi banget. Karena apa? Ya itu tadi, pada dasarnya orang memang nggak seneng didagangin gitu. Maksudnya di iklan itu nggak seneng gitu. Tapi ketika dia bisa mengemas tulisannya, terus disisipin iklan, ya rame tetap gitu. Yang kita butuhkan itu adalah, kenapa sih kita butuh rame medsosnya? Agar jangkauan iklan kita itu lebih luas. Gitu Mbak, yang perlu dipahami. Jadi, aduh kok Mbak, itu nggak usah cover-coversan, tetap rame aja jualannya ya meskipun like-nya dikit. Memang benar ada yang seperti itu. Cuma bagi beberapa orang yang tidak beruntung, kasarannya belum bisa jualan banyak, mau nggak mau mereka membutuhkan interaksi agar jangkauan iklannya lebih luas gitu. Itu yang kenapa saya tekankan nggak apa-apa ramein medsosnya dulu. Sebenarnya closing atau enggak itu efek aja kok. Kayak gitu. Yang penting kita bisa memperbaiki proses kita gitu loh untuk menuju ke sana, untuk memperbanyak closingan ini kayak gitu. Gitu aja sih Mbak Marini. Oh iya Umi, makasih Umi. Iya, sama-sama. Ada lagi? Yang mau nanya boleh open mic-nya, silakan. Boleh open mic langsung. Kalau enggak bisa raise hand. Ada lagi? Itu Mbak Nana, twin udah bangun semua ya Mbak Nana. Mangga. Siapa lagi? Bentar, sekalian saya buka ya. Sekalian saya cuap-cuap. Ada tutup. Apa ini? Ciaca. Ada yang mau nanya? Mangga open mic atau kalau malu ya udah di chat aja. Atau mau sharing? Kalau nggak nanya mau sharing aja boleh. Mau sharing habis melakukan tugas apa yang dirasakan gitu dari materi BOM, boleh sharing. Nggak harus nanya aja ya, nggak harus saya jawab aja, nggak apa-apa. Sharing juga boleh. Mangga. Ya, Iya, Mbak Dewi, silakan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau nanya ini tentang open reseller itu ya ya. Jadi kemarin itu kan memang sudah nyoba buat rekrut reseller dengan nyoba sharing ramein Facebook. Cuman habis sharing itu saya bingung kata-katanya itu loh yang pakai COVID selling-nya itu gimana ya ya biar kita nggak terlalu kelihatan banget rekrut reseller gitu loh Nah kemarin itu gagalnya itu teman-teman yang udah masuk di grup yang saya buat itu terus habis dapat materi terus live sendiri-sendiri itu loh Jadi saya tuh bingung jadi mungkin oke lah ini tahap pertama menurut saya nyoba baru pertama kali misalnya gagal nggak apa-apa lah ini nanti dicoba yang kedua kali open reseller-nya lagi. Nah cuman mungkin Umi bisa berbagi gimana kata-katanya supaya giring mereka secara covered biar mereka nggak terlalu biar saya nggak kelihatan terlalu rekrut reseller gitu loh seperti itu ini saya di kemarin grup ya? bingungnya itu. Di grup ya? Apa Di grup apa di medsos? Iya, di grup WA kan di masuk ke saya di WA di
apa sih sharing bareng Ilstor gitu loh Om. Saya Oke. namain seperti itu. Cuman setelah dapat modulnya itu terus rata-rata udah makasih ya Mbak Dewi ya. Barokallah dan lain sebagainya kan. Jadinya bingung Om gimana caranya supaya itu loh intinya itu supaya nanti saya terbiasa nyantol jadi tim saya ke depannya. Gitu aja sih terima kasih. Oke. Saya sambil dengerin sambil ini ya saya mute kan ya. Soalnya boleh. ada acara di rumah ini mertua. Iya. Siap. Iya, Siap. makasih Iya Mbak. Jadi gini Mbak. Jadi gini apa namanya kalau di grup itu sebenarnya lebih santai. Kayak kita ngobrol sama teman kita gitu loh. Jadi saya harap teman-teman yang punya grup sharing atau apa itu jangan dianggap orang lain yang memang ini. Anggap aja kayak kita ngobrol ketemu teman kita, saudara kita gitu. Gimana sih kalau kita ketemu saudara kita gimana? Biasanya kalau giring gampang gitu ya mereka nyaman gitu. Biasanya cuma segini, iya loh Mbak, aku ini apa namanya ketika ngobrol apa ya bla 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 habis ngasih materi segala macam gitu segala macam udah. Nah ini teman-teman saya juga lagi praktek ini konsisten buat produk saya yang ini gitu. Itu secara nggak langsung itu juga udah mulai pengenalan gitu ke mereka. Alhamdulillah ketika memang Mbak yang bagus ketika Mbak udah ngerasain juga ketika udah melakukan kasarannya ramein medsos efeknya lumayan loh habis saya ramein medsos ini banyak yang paham apa rame yang like komentar misal kayak gitu ya. Nah apalagi saya lagi ini nih saya lagi apa namanya lagi lagi branding sekalian branding produk saya yang ini gitu. Saya biasanya cerita kayak gitu. Produk misal Amarkit, apalagi habis ini ada mau launching baju-baju baru kayak gini. Jadi apa namanya? Saya praktekin ramein modul ini adalah untuk salah satunya juga untuk ramein produk ini. Itu secara nggak langsung itu udah menceritakan apa yang kita jual gitu ya. Nah, kalau teman-teman, saya biasanya gitu. Kalau teman-teman akhirnya kepincut mau beli ini, saya nggak tanggung jawab loh ya. Saya cuma cerita aja ini ceritanya gitu. Tapi biasanya kalau ini rata-rata sih yang WA-Pri saya itu hati-hati aja. Nanti takutnya jadi reseller. Soalnya kalau udah seneng sama produknya, mereka mau dapat murah, terus pengen jualan juga, ya mau nggak mau kan jadi reseller gitu. Itu alasan kenapa saya konsisten bikin sharing gini. Terus apa namanya? Saya juga open reseller ya siapa tahu dari grup sharing ini ada teman-teman yang apa namanya butuh produk ternyata kepingin jualan tapi ragu-ragu. Nah itu saya buka peluang untuk teman-teman. Ya nanti beli itu. Jadi kayak gitu Mbak. Jadi giringnya saya cuma gitu doang gitu kayak di grup kemarin ya di grup turun berat badan saya punya grup weight loss challenge gitu WLC gitu ya. Itu memang sengaja sih saya buat biar saya semangat untuk turun berat badan bareng-bareng sama yang lain dan lagi saya close juga grupnya belum saya buka. Nanti kalau saya udah mulai nggak sibuk lagi saya buka. Itu juga gitu cara giringnya saya gitu. Ketika habis cerita nih ABCDE gitu ya tentang saya sharing gitu gimana saya pola makan sehat anak-anak segala macam bla 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 gitu. Ujung-ujungnya saya juga jualan gitu. Maaf ya kadang saya lama nggak ini saya baca toh akhirnya saya nanggepi wah gimana kabarnya nih maaf nih karena itu grup saya jadi saya lebih leluasa untuk ngomong. Jadi saya biasanya cerita adik duduk yang benar. Gimana nih kabarnya? Maaf ya, nggak apa namanya jarang nongol di grup ini. Ini lagi apa namanya lagi persiapan launching produk baru nih, gitu. Saya sebutkan mereknya langsung gitu. Terus kadang saya guyonin juga, hati-hati ya ini guyon apa? Pengumuman mengandung iklan biasanya kayak gitu. Oh apa itu Umi produknya? Nah nanti kayak gitu, nanti pasti ada yang kayak gitu. Jadi itu cara saya untuk menggiring secara nggak langsung. Bahkan nggak apa-apa ketika karena memang grup saya ngomong gitu. Saya nggak tanggung jawab loh ya
kalau teman-teman memang saya larang untuk promosi di sini, tapi ini kan karena grup saya nggak apa-apa ya cerita produk saya gitu. Ini yang mau launching nih ada market misal kayak gitu. Ini mau launching ada baju-baju, ini saya lagi naksir baju anak-anak kayaknya mau borong semuanya buat anak-anak gitu. Awas ini mengandung iklan ya gitu. Kalau yang nggak kuat ya nggak apa-apa, bisa jadi reseller. Bisa jadi reseller sekalian gitu, biar bisa beli murah plus bisa jualan. Bisa kayak gitu Mbak Dewi. Itu cara-cara saya untuk menggiringnya. Ini memang butuh latihan. Kayak gitu, nggak bisa ujuk-ujuk. Tapi akan lebih mudah buat Mbak Dewi atau semua teman-teman adalah posisikan semua yang ada di grup sharing kita itu adalah teman kita. Kita kalau sama teman kira-kira ngobrol cukup nggak sejam? Enggak kan? Seharian bahkan seharian bisa ngobrol apa aja kan, mulai dari A sampai Z gitu. Ya kita bikin kayak gitu, nyaman kayak gitu. Dan nggak harus melulu produk kita gitu. Tapi ketika memang ada masanya ngobrol-ngobrol bisa diserempet-serempetin sama produk kita. Itu biasanya saya jaring reseller dari grup sharing seperti itu, Mbak Dewi. Kayak gitu ya. Jadi ini memang harus perlu latihan. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung canggih itu enggak, tapi memang butuh latihan untuk itu. Sama ketika saya gini, paling enak tuh ketika saya punya produk grup sharing, alhamdulillah nih teman-teman, gini, biasanya saya nanya, teman-teman pada jualan online apa gitu, gimana penjualan bulan ini, saya tanya gitu ke mereka dulu, mereka cerita bla 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 gitu. Wah luar biasa ya, alhamdulillah saya juga sama nih, penjualan bulan ini naik gitu, mungkin Mbak Mufliha tadi omsetnya naik, itu bisa cerita gitu sama mereka. Alhamdulillah saya nih luar biasa loh. Awalnya tuh saya nggak yakin gitu ambil admin. Ini ambil admin, alhamdulillah malah penjualan naiknya drastis. Masya Allah, alhamdulillah. Orang kayak gitu aja, kita cerita kayak gitu udah kepo. Jualannya apa Mbak Mufliha gitu. Aku jualannya ini aja kok Mbak gitu ya. Ini fashion kayak gini-gini. Udah jelasin aja gitu. Jadi secara nggak langsung itu udah giring orang untuk mau jadi tim kita. Kayak gitu. Ya kayak ketemu temen tuh loh, kayak kita cerita gimana anakmu, gimana suamimu, ABCDE gitu kan. Kayak gitu. Itu cara saya selama ini. Kayak gitu. Udah bisa dipahami ya Mbak Dewi? Oke Terus ini berapa minggu ya misalnya jatuh tenggatnya itu, misalnya kita open reseller itu ya, misalnya hari ini ya kita teman-teman masuk ke linknya yang kita buat di Facebook ya itu kita nunggu sampai berapa lama ya biar teman-teman tuh juga nggak jenuh nunggunya, padahal posisinya itu kadang yang masuk kan baru misalnya 10 atau 15 tuh ya ya. Nah itu idealnya gimana ya Idealnya terserah Mbak mau target berapa, segrup isi berapa orang dulu untuk direkrut gitu. Mau 10 aja, mau 20 aja, kan setiap orang beda-beda pasti. Aku cukuplah 20 orang langsung tak mulai. Ada, cukup nggak apa-apa lah 10 aku latihan dulu. Aku mulai gitu. Kalau saya biasanya tunggu ya sampai 200 dulu baru saya mulai. Saya biasanya gitu. Ya. Ya memang tergantung ya. Kalau dulu kan ya nggak gitu saya. Dulu nggak harus 200 nunggu gitu. Enggak. Dulu meskipun cuma 30 ya saya lanjut gitu. Mau 10 saya tetap lanjut. Gitu Mbak. Nah kalau sekarang kan brandingnya udah naik. Udah orang mulai trust sama saya. Ya udah saya bilang meningkat kan. Cara menjaring orang udah mulai meningkat kan. Jadi tunggu full ya. Kadang sampai saya nggak bisa buka lognya karena udah lebih dari 256 orang. Kayak gitu. Jadi, dan itu kita konsisten per bulan ya ya? Buat nambah itu ya Kalau saya dulu malah, ya minimal itu sebulan sekali. Tapi kalau saya dulu bisa sebulan bolak-balik Mbak. Saya itu bikin preview ya. Kalau bikin preview kelas atau segala macam, itu bisa bikin sekali preview 4-5 grup sekaligus. Ya itu tergantung kita ya. Mbak sanggupnya berapa waktunya. Kalau saya memang karena waktu itu udah mulai meningkatkan jam terbang ya mau nggak mau gitu. Jadi kalau ditanya saya udah berapa puluh kali buka grup sharing, udah ratusan kali. Ya. Gitu. Untuk dapetan database 10.000 itu saya udah ratusan kali bikin preview, bikin grup sharing segala macam. Gitu.
Ya, terima kasih sekali sharingnya. Iya, Semoga bisa sama-sama. dipraktekkan. Iya, Assalamualaikum. nanti dipraktekin dulu, kan nanti dapat Mm-mm. jadwal one on one. Ya, Nah, nanti kan bisa disampaikan tuh, aku udah ini Umi, bisa sharing gitu-gitu gitu. Ya. ya, ya. Ini Siap, tadi Bu. bentar, sebelum saya jawab yang di chat, ini tadi ada Mbak Fadila ya. Udah riset gitu ya, cerita sehari-hari diselipin iklan tapi turun, kok malah turun ya gitu. Tapi kalau apa namanya branding kita sehari-hari aja lumayan banyak yang like gitu. Terus dikatakan penasaran gitu. Apalagi yang harus dilakukan gitu kalau udah kayak gitu. Berarti apa yang kita sampaikan, yaitu tadi saya bilang kan di awal, bukan tujuannya sama kayak nyuruh anak mandi gitu, tapi penyampaiannya beda. Paham nggak sih? Bisa jadi penyampaiannya saat disisipi iklan sama penyampaian saat nggak disisipi iklan itu bagusan penyampaian saat nggak disisipi iklan. Karena saya sudah membuktikan sendiri bahwa penyampaian dengan disisipin iklan semuanya tetap rame gitu. Itu udah terbukti. Itu saya sudah lakukan. Treatment apa yang dia lakukan? Nggak ada treatment macam-macam, latihan terus gitu. Sama riset, pahami apa sih yang disukai friend list saya gitu. Itu juga salah satu bukan treatment ya, cara untuk kita paham gitu. Biar lebih banyak interaksi. Kayak gitu ya. Itu yang bisa saya pahami. Itu tadi loh. Jadi postingan itu tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Tujuannya bisa sama, kalau penyampaiannya beda ya nangkapnya beda. Apa? Mau beli aja sama Abi. Kayak gitu ya. Oke. Bentar. Itu Mbak Fadila ya, Mbak Fadila ada kan di sini? Oke, siapa lagi? Ini ada di chat ya, saya baca Ya, dulu di chat satu-satu. banyak. Mbak Gina ya? Bener nggak? Mbak Gina dulu nggak? Maaf, saya masih merasa kurang ilmunya di cover selling. Kadang suka habis ide, itu gimana ya Umi caranya? Ide terus tiap hari. Sebenarnya kalau teman-teman, ini saya dulu belajar di kelas writing class gitu ya. Saya mengetahui bahwa ternyata ide di kepala kita itu ada miliaran sebenarnya setiap hari. Tinggal kita mau ngelatihnya untuk keluar atau enggak. Cara ngelatih biar ide-ide itu keluar dan terus ngalir, guru saya tuh ngajarin satu, bisa dengan cara sebelum tidur itu adalah saya diwajibkan baca minimal 10 artikel. Artikel apa? Artikel apa aja yang memang saya pengen tahu. Kalau saya dulu artikel tentang autisme, artikel gimana caranya menyediakan makan sehat, cemilan sehat, terus saya artikel tentang apa sih yang akan tren bisnis 10 tahun ke depan, terus artikel tentang gimana sih bisnis online itu sebenarnya, segala macam. Jadi saya baca artikel-artikel yang memang saya butuhkan gitu. Kalau teman-teman tanya, ya udah, teman-teman butuhnya apa sekarang, info apa gitu. Info tentang parenting kah, tentang masak kah, entah apa itu. Jadi konsisten kan sebelum tidur itu baca 10 artikel. Ternyata dengan banyaknya informasi yang kita baca, yang kita butuhkan, itu menambah kasarannya menambah kosakata kita untuk mengeluarkan ide-ide kita. Karena sebenarnya otak itu kalau dipakai itu ada miliaran ide setiap hari. Ini bukan kata saya. Waktu itu guru menulis saya ada gitu loh. Bukan jurnal ya, apa gitu loh. Dari mana sumbernya mana gitu. Saya lupa. Tapi yang jelas otak kita ini memang luar biasa. Ya, semua orang itu luar biasa banget kayak gitu. Sama Abi. Terus udah gitu. Nah, setelah kita udah latihan membaca, dari sini ternyata akhirnya saya senang baca buku. Nah, ini dulu itu
saya itu merasa baca buku nggak sempat gitu, baca buku bikin pusing gitu ya, ngantuk gitu ya, baru baca selembar udah merem gitu, sama kayak saya tilawah gitu ya, rasanya kayak ada setan gelandoti gitu, padahal ya memang ternyata saya tidak menjiwai itu. Nah, begitu saya tahu manfaat dari membaca, akhirnya saya bukan mencoba untuk menyukai, saya cari gitu. Apa sih yang saya butuhkan? Nah, dari situ saya akan mulai menyukainya, membaca itu. Kayak gitu. Udah ya. Jadi kalau tips untuk biar idenya nggak mati ide, itu dulu gitu ya. Sering-sering baca. Kayak gitu, bentar. Mau ngisi seminar. Gitu ya. Jadi itu pertama baca. Rajin membaca apa aja yang disuka. Rajin baca status orang juga nggak apa-apa selama statusnya memang bermanfaat gitu ya, berfaedah, jangan status gosip gitu kan. Bukan status gosip, bukan status nyinyir gitu, tapi status yang memang membawa manfaat buat kita. Kedua adalah kalau mau benar-benar ngelatih ide itu keluar adalah setiap hari latihan iklan, cover selling. Kalau itu yang saya lakukan. Jadi setiap hari itu teman-teman agendakan mau kapan pun terserah, yang penting ada waktunya longgar sebentar. Ada waktu longgar sebentar, latihan bikin iklan. Misal bikin satu iklan ternyata masih ada waktunya, bikin lagi, taruh di note gitu ya, sebanyak mungkin gitu. Nah, ketika teman-teman mau posting di medsos, dari mana tadi? Itu tadi latihan bikin iklan. Jadi ketika teman-teman lagi ada ide atau lagi ada waktu longgar, bikin aja iklan. Jangan hanya satu. Mau 5, 10 nggak apa-apa. Bikin aja semua dulu di note. Nah, begitu mau diposting, dikoreksi lagi, dibaca lagi. Nanti diedit-edit mana yang memang mau diubah atau memang yang mungkin ada tipu atau segala macam baru diposting. Itu yang saya lakukan ya. Kedua. Yang ketiga, itu memunculkan ide itu sebenarnya dengan kita melakukan kegiatan ibu rumah tangga kayak mencuci piring, menjemur, itu juga biasanya ide suka muncul kayak gitu. Habis sholat segala macam, itu ide biasanya suka muncul. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah ketika mati ide, merasa mati ide segala macam, udah lakukan hal-hal yang memang buat kita senang aja gitu. Utama yaitu tadi usahakan konsisten setiap hari sebelum tidur itu baca buku gitu ya. Kalau saya biasanya kalau mau bagus lagi, kalau lagi sempat, lagi nggak capek banget, itu selain baca buku juga diskusi sama suami kayak gitu, diskusi sama suami apa saja gitu hari ini bla bla bla, itu biasanya munculkan ide-ide baru kayak gitu. Apa ya, bukan self talk sebelum tidur, itu sih lebih ke cenderung apa ya, menguatkan ikatan gitu loh antara suami istri juga. Plus juga ini loh, kalau diskusi itu biasanya kan ada juga kekurangan saya apa, nanti suami ngasih saran apa kayak gitu. Itu bisa juga dilakukan. Kayak gitu Mbak Gina. Semoga bisa dipahami ya. Mbak Nini. Assalamualaikum Umi dan Mbak Nana. Bagaimana cara kasih semangat ke admin online kalau admin kita masih kuliah dan selalu bilang banyak tugas kuliah? Bentar. Tugas kuliah. Iya benar ya. Ini scrollnya kok susah. Iya bener nih, banyak tugas kuliah. Dan selalu padahal jobnya udah diinfokan. Kalau saya belum punya admin yang masih kuliah, tapi agen saya Bu Ucu ada yang anak kuliah gitu. Kalau job desk-nya udah dikasih tahu, berarti bukan ngancem ya. Kalau saya lebih kayak gini, Mbak udah paham kan job desk-nya gitu. Kendalanya apa? Tanyain dulu kendalanya dia apa. Kayak gitu. Ketika Mbak udah tahu kendalanya, antisipasinya gini, dikasih solusi lah ya.
setelah dikasih solusi tetap nggak beres, ya udah bilang, Mbak, bulan ini langsung saya biasanya bilang gitu ke admin saya, mau yang kuliah atau enggak, saya bilang, Mbak, bulan ini evaluasi terakhir pekerjaanmu ya. Jika aku rasa kurang memang banyak yang kurang serak dan ternyata udah dikasih solusi tetap. Jadi intinya Mbak evaluasi kerjaan dia bulan itu, jika enggak sip diganti kayak gitu. Itu biasanya itu akan jadi salah satu trigger. Jadi membuat dia untuk juga evaluasi dan memperbaiki diri jika dia mau mempertahankan pekerjaan itu. Ketika dia tidak juga ada perubahan ketika kita sudah ngomong gitu, ya udah memang waktunya diganti, Mbak Nini. Kayak gitu. Ya. Itu sih dari saya. Mbak Dilah. Saya baru punya tim sekitar 5 orang, tapi grupnya masih adem ayem, belum ada respon signifikan. Bagaimana cara meramaikan grup? Ini sebenarnya sudah saya jawab ya Mbak di Zoom sebelumnya, di YouTube yang udah saya share, Mbak Nana share kemarin juga udah banyak. Nanti Mbak Dilah juga kayaknya belum lihat semua ya. Belum lihat semua yang diupload di YouTube ya. Kayak gitu. Meramaikan tim, kok di unmute? Ngeklik apa ini tadi aku? Oke, jadi kalau untuk meramaikan tim itu tipsnya sederhana gitu. Kita pahami dulu berapa tim kita. Kalau masih 5 orang itu wajar, karena memang kalau prinsip saya, yang saya yakini, satu grup itu minimal ada 10% yang rame, yang aktif gitu. Nah, kalau baru 5 orang, 10%-nya berapa? 0, sekian kan. Jadi wajar kalau grupnya sepi. Jadi fokusnya Mbak Dila, perbanyak dulu aja timnya, kayak gitu. Ramein medsos itu, ramein grup itu, yaitu tadi. Ketika tim merasa nyaman sama kita, nggak takut, terus habis itu kita rajin, kasarannya bisa giring ngajak ngobrolnya, jangan hanya melulu ngobrol bisnis Mbak Dila, ngobrol aja tentang seharian gitu, ngapain gitu. Mereka nyaman dulu sama Mbak Dila gitu, orang akan mudah untuk memulai interaksi. Tapi ya wajar sih kalau masih 5 orang, perbanyak aja dulu timnya. Itu Mbak. Ini berikutnya Mbak Dia Triana ini ya. Umi kan ini nyekrolnya nggak bisa pelan-pelan. Aku bacain apa, Mi? Yang udah bisa Mbak. Udah. Okay. Umi, kan saya masih terus ramein sosmed. Alhamdulillah nambah sedikit yang minta pertemanan. Nah, kadang bingungnya untuk personal branding, Umi apa yang mau di-share? Kalau saya share kegiatan sama anak, pas siapin makan anak yang komen teman-teman dekat lumayan begitu. Bingung aja masak, cerita kegiatan masak terus gitu. Ya, nggak harus kegiatan masak terus, Mbak. Apa saja yang kasarannya memang boleh diketahui publik yang Mbak ceritakan, gitu ya. Makanya, kalau saya dulu ya pengen eksis dan nulis sesuatu yang random gitu ya, yang macem-macem, nggak hanya hal tentang seharian anak-anak aja. Saya cek gitu, saya dulu kan seneng ngikutin kayak parenting ya, parentingnya Bunda Eli Risman, parentingnya Teh Kiki Bargia, Teh Yuria Cleopatra, itu saya sambil baca status mereka, sambil nginget-nginget apa ya yang bisa saya ambil dari postingan-postingan itu, lalu saya refleksikan ke diri saya, lalu akhirnya ketemu, oh saya mau cerita ini ke publik kayak gitu. Jadi apa aja sih sebenarnya yang kira-kira memang boleh diceritakan ke publik tentang, ya itu tadi loh,
review-review apa, misal tentang parenting yang Mbak pelajari buat anak-anak, itu kan juga bisa. Nggak harus menceritakan tentang kehidupan kita, kayak gitu. Banyak kok Mbak bahan materi, atau mungkin yang lagi viral, yang lagi viral kalau bisa sih jangan cari yang politik sama ini ya, yang sensitif gitu. Bab yang sensitif, viral yang positif, misal waktu itu ada viral kayak apa namanya, bahasan ini ibu rumah tangga sama vs ibu bekerja. Nah, itu saya tuliskan ala saya sendiri. Terus misal lahiran normal vs sesar, itu juga saya bisa jadiin postingan gitu. Itu dengan versi saya. Kayak gitu-gitu aja, yang kasarannya memang kita niatnya memang berbagi ya, saling sharing gitu di medsos gitu, sambil tetap disisipin iklan. Kalau saya sih gitu-gitu aja Mbak, ramein sosmednya. Jadi tergantung stylenya masing-masing. Mbak seneng kayak cerita kayak apa, kayak gitu. Kalau Mbak Nana seneng cerita style apa Mbak Nana? Apa aja Mi, pas yang lagi kelewat aja di hari-hari kita kan. Bener kan? Yang lagi ini aja. Lagi kepikir gitu ya. Dan lagi Gitu. dialami misalnya. Iya, yang penting kita ada kepikiran, terus kita bisa cerita ala kita gitu. Misal toilet training misalnya. Terus kalau kemarin kalau bisa sih hal-hal yang negatif jangan ya. Kalau misal yang kita pas kepikiran yang lagi viral yang negatif, lebih baik di skip. Kalau saya negatif itu, viral negatif itu ya apa ya, kayak apa ya yang baru-baru ini. Saya terus terang kalau yang kriminal gitu ya, pembunuhan anak segala macam itu saya lebih baik skip. Untuk kalau kita udah tahu beritanya ya, buat kita lebih aware kok, jadi orang tua untuk lebih ini. Jadi saya kalau cerita ini tips ya, saya cerita dulu. Jadi dulu waktu MLM itu saya dapat training dari salah satu petinggi MLM lah. Nah, beliau ini pas banget salah satu istri pejabat dari pejabat Filipina. Kayak gitu. Saya belajar sama dia, ini orangnya sudah sepuh lah, udah lumayan berumur, tapi badannya bagus banget, terus habis itu wajahnya juga seger, dan dia cerita kehidupan sehari-hari dia, mulai dia ngajarin 3 anaknya untuk menabung sampah. Jadi itu luar biasa gitu kan ya. Jadi siapa sih namanya ini? Menabung sampah, jadi sampahnya sehari-hari dia ini dipisah-pisah gitu anaknya. Jadi setiap anak itu punya anak-anak ini diajarin udah menabung sampah-sampah. Kalau yang kayak plastik-plastik itu kan bisa diloain ya di ini. Nah, uang loaknya ini ditabung. Entah nanti dibuat apa, yang penting diajarin untuk nabung kayak gitu. Nah, beliau ini bilang cerita ya, untuk membuat saya ini kan sebenarnya istri pejabat gitu ya, intinya gitulah. Buat saya waras gitu ya, dengan semua kayak gosip apapun gitu segala macem, saya itu skip satu, dia skip dan tidak ngajarin anak-anak terlalu banyak nonton TV, tidak membaca berita kriminal, terus dia lebih banyak menyibukkan diri dengan membaca buku yang memang untuk menambah wawasan, plus dia perbanyak untuk waktu dengan anak-anaknya ini tadi, ngajarin anak-anaknya. Intinya dia itu menyuruh ngasih contoh gitu, bahwa untuk skip hal-hal yang nggak penting gitu. Terutama kayak berita-berita viral artis, berita viral kriminal segala macam. Kalau bisa skip, boleh baca berita, tapi baiknya di skip yang serem-serem gitu, kasarannya kayak gitu. Itu ternyata bisa membuat pikiran juga rileks, tenang kayak gitu. Ide-ide banyak itu muncul dari situ kayak gitu. Itu yang diajarkan dari beliau dulu gitu, dan itu kepake gitu sama saya. Nah, yang saya rasakan saat saya miskin kemarin ya, saat saya miskin kemarin banyak utang, harus pegang 5 anak sendiri sebelum barengan sama suami, yang saya lakukan sehari-hari ternyata sama. Saya skip berita-berita nggak penting, saya baca artikel apa saja yang saya butuhkan,
saya konsisten usaha hingga sampai detik ini. Dan ya memang itu lumayan efektif gitu untuk membuat kita produktif kayak gitu, Mbak. Ide-ide itu ngalir aja terus hingga sampai saat ini kayak gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang saya juga nggak tergantungan TV gitu. Memang nggak, udah nggak ini TV lah gitu. Kayak gitu. Drakor pun juga saya tertarik gara-gara ada startup itu kan tentang bisnis gitu. Jadi bukan hal kewajiban. Saya itu TikTok, percaya atau enggak, TikTok itu saya riset apa aja sih yang sekarang lagi rame gitu ya untuk bisnis, untuk apapun lah, makanan sehat segala macam. Saya lebih senang lihat gitu-gitu. Bahkan saya itu sekarang tuh lagi ngikutin ya, kalau buka TikTok itu lihat itu cara apa matematika itu loh, tahu nggak sih? Ternyata itu Masya Allah ya, teknologi itu sekarang itu ternyata bikin rumus-rumus kayak gitu itu matematika itu gampang banget ternyata ya, perkalian apa itu ada loh di TikTok itu. Nanti kapan-kapan saya share di Facebook, saya nemu itu, sama ada beberapa saya save. Oh ini kalau ngajarin anak enak nih matematika kayak gini ceritanya. Jadi udah ada kunci-kuncinya. Kalau saya gitu lebih senang kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar hiburan aja medsos, tapi saya mau jadikan medsos itu sebagai sumber informasi apapun yang memang bagus gitu untuk tambahan pengetahuan kita. Kalau bisa teman-teman kayak gitu, ya. Jadi nanti ceritanya nggak akan itu-itu aja, Mbak, akan banyak ide gitu. Mbak siapa tadi? Mbak Diah Triana. Oke, Mbak Diah. Assalamualaikum, Mami. Kapan ada pelatihan cover selling? BUB itu apa nggih? Oh, cover selling, Mbak Nana ada kelas nggak, Mbak Nana? Kalau saya malah lagi off. Belum nih, aku Januari baru ada. Oke, Mbak Nana Januari. Saya Januari belum tentu buka cover selling, masih kayaknya. Karena kemarin itu tiba-tiba ada yang booking saya barengan bom gitu ya. Booking saya ngajar kelas cover selling. Jadi kayaknya saya mau istirahat Januari. Nanti bisa itu ikut Mbak Nana, Mbak Dia. Terus BOB itu apa nih? BOB itu nanti akan ada tanggal 18 Desember, itu offline selama 3 hari di Bandung. BOB itu semacam, kalau kepanjangannya Build Your Online Business. Kelas ini kelas di mana saya belajar tentang sistem bisnis gitu, Mbak. Jadi kan saya baru paham bahwa bisnis itu bukan penting berapa besar omset kita, berapa autopilot atau pilot apapun usaha kita. Jadi ternyata yang lebih penting dari semuanya itu adalah bagaimana kita membuat bisnis kita bisa panjang umur. Gitu. Jadi percuma omset bisa besar langsung tapi nggak panjang umur. Jadi di kelas ini saya belajar tentang sistem yang sudah saya tulis di modul 1 sampai 10 yang saya buat tim nyaman segala macam hingga sampai saat ini. Ini guru-guru saya yang ngajar itu kelasnya 6 juta apa 5,5 gitu. Ini 5,5 juta gitu ya. Tanggal 18 Desember itu harus offline ya, Mbak. Nanti di Hotel California. Saya sudah ikut resel tim Villa, tapi belum semuanya ternyata kelas banyak nggih. Iya Mbak, kelas banyak, cuma yang saya sarankan adalah yang Mbak butuhkan dulu aja Mbak Dia. Kan sekarang Bom udah tahu harus ngapain aja. Nah kalau masih belum pandai iklan, jago iklan, ya udah ini dulu, belajar iklan dulu. Kalau mau daftar Viral Class di mana? Affiliate kelas ya. Affiliate kelas itu sebenarnya habis kelas Bom ini ada. Cuma memang kan nanti affiliate saya sudah nggak buka kelas lagi untuk Bom. Udah saya serahkan ke, nanti akan ada mentor-mentor binaan saya. Nanti saya serahkan mentor-mentor binaan saya. Jadi bisa jadi affiliate kelas-kelas mentor binaan saya. Sementara ini saran saya Mbak Dia praktek dulu aja semua yang ada di kelas Bom. Kayak gitu ya. Saya terus terang aja, percaya atau enggak, hampir udah 6 bulan ini, 6 bulan ya, bisa jadi lebih. Saya jarang nengok reseller. Reseller sudah saya serahkan admin.
Tapi kalau yang untuk udah tahapnya agen sama leader, itu saya masih sering cuap-cuap di sana. Kayak gitu. Jadi insya Allah doain aja ya Mbak Dia. Insya Allah nanti mulai Januari juga saya akan mulai banyak bina tim reseller dulu gitu, yang udah gabung ya. Karena nanti ke depan kayaknya reseller saya serahkan agen-agen saya. Oke. Mbak Leni, Assalamualaikum Umi. Saya mau tanya, kalau kita up produk di kolom komentar status, kita beri caption. Nggak usah Mbak Leni. Saya nggak pernah beli caption juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngasih ya mangga aja. Oke. Ini. Terus siapa lagi Mbak Nana? Mbak Leli, Mi, nanya penjelasan tentang toko rame, cara gabungnya gimana? Karena kemarin Mbak Leli ikut live Umi. Oh, toko rame nanti ya, Zoom jam 1 siang, Mbak. Nanti akan saya share link Zoom-nya ya, jam 1 siang. Nanti akan dijelaskan. Mbak Leli. Nanti ya, jam 1 siang aja ikut, Mbak. Oh iya, belum semua disimak, Umi. Iya, Mbak. Saya yakin belum dilihat semua, Mbak Dila, YouTube-nya. Kalau iklan pakai cover selling, apa setiap postingan kita boleh iklan semua? 5 postingan sehari 5 kali. Setiap postingan disisipi iklan atau hanya sekedar hashtag brand dijual? Random aja Mbak. Sehari minimal itu kalau saya 1 kali. Jadi sebenarnya bukan berapa banyak postingan kita, tapi seberapa kualitas iklan yang kita buat gitu. Yaitu tadi loh. Bukan apa yang mau disampaikan, tapi bagaimana kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan ke orang gitu. Bagaimana menyampaikannya, kayak gitu Mbak Dewi Ira. Sinyal saya ngadet Pertanyaan saya belum dijawab. Oke, tadi udah ya Mbak Leli dijawab. Nanti jam 1 siang tentang toko rame. Toko rame itu adalah semacam marketplace ya. Marketplace yang yang khusus untuk distributor, agen dan reseller. Jadi nggak usah capek-capek hitung ongkir. Ya memang benar kayak marketplace gitu. Produknya udah disiapin sama pusat, dikirim dari satu tempat aja. Jadi nggak perlu, meskipun orang beli macam-macam produk, bisa dikirim satu tempat aja, kayak gitu ya. Terus ini kita nggak usah ngitung-ngitung rekap penjualan karena nanti setiap agen sama reseller akan dapat rekapan penjualannya gitu. Jadi kalau ada konsumen tinggal dikasih link referral toko kita, orang tinggal masuk ke toko kita. Kayak gitu toko rame itu ya. Saya lagi open agen aja, reseller saya enggak, karena reseller saya kasih agen. Umi, maaf nanya lagi, waktu di awal pernah ditanya begini, untuk database WA saya biasanya japri satu-satu, menurut Umi efisien. Kalau saya pribadi memang nggak pernah japri satu-satu, tapi saya save orang yang telah japri saya Mbak. Kayak gitu, yang japri saya duluan. Saya nggak pernah japri duluan, gitu. Ya, yang efektif menurut saya adalah saya save orang yang memang sudah wapri saya, tapi bukan orang yang saya wapri satu-satu. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Jadi tidak disarankan, kalau saya tidak menyarankan untuk japri satu-satu. Tapi ketika ada orang wapri saya satu-satu, saya save satu-satu. Gitu. Tujuannya buat apa japri satu-satu Mbak? Bisa dikumpulkan database 10.000. Saya bisa kumpulkan, nanti ada di bahas. Itu bagaimana ya Umi mengumpulkan database? Database coba Mbak buka di materi BOM. Bentar. Handphonenya Umi mana? Ada kok Mbak di BOM materi, bentar ya, materi, bentar, jaring reseller. Itu cara saya Mbak,
Cara saya untuk mengumpulkan 10.000 database itu dari grup sharing, dari dari orang-orang yang ikut preview kelas, segala macam, terus orang-orang yang ikut bedah buku, ya. Nanti dibuka lagi di modul jaring reseller. Kayak gitu. Itu saya dapat data itu banyaknya dari situ. Saya baru banget gabung. Itu gimana pembagian harga ke reseller, apalagi ongkir dari pusat itu lumayan mahal. Yang ngikutin pusat aja, Mbak. Kalau pembagian reseller mah, kayaknya Mbak Armiati sama nih. Modul belum dibaca semua, sama link Zoom yang udah dikasih di grup materi belum dilihat semua ya Mbak Armiati ya. Jadi pembagian reseller itu sesuai dengan pusat. Kalau saya reseller kali pusat kan ya 20%, agen 30% gitu Mbak kalau saya. Tergantung, kalau Mbak Armiati dapatnya dari distributornya 20%, ya udah kasih resellernya bisa 10 atau 15%. Tergantung aja berapa banyak yang kita dapat. Saya baru open team, yang gabung itu 15 orang. Saya kan modelnya toko sih, apa saya langsung nyetok banyak. Misal 10-an kilo. Kalau udah bisa pakai kargo, tapi takutnya dead stock. Iya, kalau menurut saya, kalau selama penjualannya belum bagus, saya tidak sarankan untuk stok sih, Mbak. Karena saya sampai sekarang, meskipun penjualan bagus juga nggak stok. Gitu sih, Mbak. Karena kalau bilang ongkir mahal, ya itu terjadi juga di tim saya, semua ngeluhnya ongkir mahal. Tapi ketika kita bisa edukasi dengan baik konsumen, itu nggak jadi masalah. Orang kalau udah punya duit dan suka produknya, dia pasti beli itu kok. Yang berat ongkir ini sebenarnya hanya beberapa orang yang memang tidak siap untuk beli. Kalau saya prinsipnya, ketika orang itu udah niat beli, punya duit, dia pasti beli, mau ongkirnya berapapun. Itu ya, yang harus dipahami. Tiba-tiba off sinyal, ya udah nanti didengerin ulang aja Mbak. Nanti saya share Mbak Leli kalau toko rame penjelasannya nanti jam 1 siang. Oke, pertanyaan siapa lagi Mbak Nana? Ini kok susah banget ya scroll. Mbak Dwi Nur Kebumen. Apakah harus bener nih? Ada grup khusus fashion dan grup saya kunci. Di dalam grup saya share fashion yang harga up dan harga ditentukan pusat. Pertanyaan pertama, apakah harus dikelompokkan lagi sesuai sistem harga? Yang kedua, bagusnya grup dikunci atau dibuka? Gitu. Jadi grupnya ditutup gitu, dikunci. Kalau ditutup gimana ini? Ya mending taruh di channel tele aja Mbak. Kalau dikunci, kalau WA baiknya nggak usah dikunci, biar bisa diskusi dua arah kayak gitu. Grup saya fashion harga up, harga ditentukan pusat. Iya Mbak, nggak apa-apa ya. Saya ngikutin pusat harganya, dikelompokkan lagi sesuai sistem harga. Apanya ini yang dikelompokkan Mbak? Harganya, kayaknya harganya. Apakah harganya harus, apakah kelompok grupnya harus dibuat per harga gitu, per sistem harga. Karena fashionnya ada dua, ada harga yang di up, ada harga yang ditentuin pusat. Jadi 2 jenis kayaknya sih. Oh, ya kalau Ini langsung nih. Mau pakai mic langsung nih, Mbak. Ya, silakan. Gini yang harga up kalau dimasukkan Telegram itu kan cepet habis kayak gitu. Apakah lebih efisien atau tidak? Loh ya, bagus. Dan pusat itu kalau udah habis dihapus aja Mbak dari channel. Nanti jadi yang lain nggak bisa lihat. Iya, benar. Terus masalahnya apa Mbak? Kalau cepat habis kan bagus dong, laris. Iya kan biasanya kan teredukasinya kan itu kalau di Telegram bisa lihat yang masih ada stok kayak gitu. Teredukasinya kayak gitu. Iya, terus ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana Mbak Dwi? Coba diperjelas.
Saya juga nggak ngerti. Bingung gitu. Berarti tetap dibuatkan link Telegram aja ya. Jadi nanti kalau Nanti udah laku share-nya dihapus Mbak, jadi channelnya udah dihapus. Jadi kalau Mbak hapus di channel, otomatis anggota channel juga nggak lihat. iya Kalau iya iya. kalau stoknya Berarti cepat harus habis. ketika itu cek lagi. Gimana Mbak? Nah, sayangnya nggak nyetok, berarti langsung teliti-teliti kayak gitu ya. Sayangnya nggak nyetok, itu di-share dari pusat dan kadang 2-3 hari kan jadi nggak tahu mana yang masih dan mana yang habis Oh, kayak di gitu. pusat stoknya berjalan nih. Di pusat stoknya berjalan. Iya. 10.000. Aku ini lagi memahami pertanyaannya Mbak Dwi, aku itu bingung. Jadi produknya itu beda-beda nih, setiap itu beda, setiap keluar ya Mbak Dwi ya. Tapi Iya. di pusat cepet habis gitu Mi. Nah Mbak Dwi bingung yang mau di-share ke tim, kadang udah habis 2 hari kemudian di pusatnya. Oh, kan setiap hari ada update stok Mbak dari pusat. Dapat nggak? Iya. Terus kalau dimasukkan ke Telegram berarti harus 2 kali kayak gitu ya, Mi. Kita harus cek ini stoknya apa aja kayak gitu. Kita hapusin atau gimana, Mi? Iya kayak gitu Mbak, kan Apa? bisa dihapus, langsung dihapus semua bisa. Jadi nggak harus satu-satu ngapusnya juga. Iyalah, terus kan itu sebaiknya dibuka grup WA. Ya, diskusi. Grup diskusi emang buka. Kenapa dikunci, Mbak? Kalau share stok beda lagi ya. Oh, Mbak share stoknya suka di WA? Atau di Tele? Iya. Gimana? Kalau mau ke Telegram kayak belum, masih maju mundur kalau mau share di Tele. Soalnya ya itu kendala kayak stok di pusat gitu. Aku malah lagi mencerna ya. Mbak Dwi udah pernah pakai Telegram belum? Ya udah, tapi yang stoknya banyak. Oke. Yang stoknya dikit. Kalau yang fast moving belum. Yang Mbak stoknya dikit di pusat, Mbak share di grup WA gitu maksudnya. Atau gimana? Iya, iya, betul. Nah, kalau dialihkan ke Tele, kan kayak tadi harus 2 kali kayak gitu loh, Gitu. Bagusnya berarti yang di-up nggak usah di Tele ya. Ya, aku sih bingung. Kalau saya itu gini loh, Mbak. Produk katalog apapun produknya, setiap brand itu punya channel Tele masing-masing. Jadi, itu nggak harus saya share di WA, itu mereka udah tahu. Kalau pengen tahu produk apa aja, itu ke Tele semua. Hanya kalau semuanya produk-produk promo, segala macam, mau launching, segala macam, itu baru di-share ke grup WA sama Mbak admin untuk info, gitu. Agar mereka segera buka Tele, misal kayak gitu. Ya, mau harga di-up atau enggak, ya mangga aja sih. Kalau Tele memang terus terang aja, saya nggak nggak share di Tele, karena Tele itu biasanya disebar ke level sampai bawah-bawah kan, di bawah agen segala macam. Saya kalau harga itu banyaknya di WA aja memang, gitu Mbak. Oh iya. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah, terus kan berarti kita buka aja ya, Iya. Yang itu dialihkan jadi grup diskusi aja. Iya. Terus selama ini kenapa? Fungsinya apa kalau nggak dibuka, mah? Buat itu aja. Buat share aja lah, itu pengen buat Bapri gitu. Satu-satu. Iya.
Oh, ya kalau mau capek gitu ya mangga aja. Kalau saya memang lebih senang mereka tak suruh manjat baca di grup gitu. Nanti Mbak admin tinggal up. Ini Mbak udah dikasih tahu ini Mbak gitu. Karena kan bayangin aja ya kalau timnya cuma 10, kalau timnya ada 200 kayak saya gimana? Jawabnya satu-satu. Mbak adminku bisa Oh iya iya. rekapan FO nanti. Itu sih yang harus dipikirkan ke depan ya. Kalau timnya masih 10 nggak apa-apa lah, nanya satu-satu masih enteng. Lah kalau timnya ada 200 piye? Oh ya, mungkin itu yang jadi itu udah ada 80-an sih kalau fashion, kalau mukena ya ada ya total semua ada 100 lah Mungkin yang itu menjadi merosot omset kayak gitu, semua dia handle sendiri kayak gitu Ya, Jadi ketika ada stok baru di-share. Oh, gitu. Jadi kan enaknya kalau dibuka grupnya ketika Mbak admin atau kita telat jawab, itu kan ada temannya yang udah tahu bisa saling ngasih tahu. Itu kan juga bisa salah satu cara kita nggak kerja sendirian gitu, Mbak, kerja tim. Oh iya. Nah gini kan kapan waktu rekrut admin sekarang kan masih sendiri, apa diberanikan aja atau gimana? Kalau saya memang rekrut admin dari awal saya nggak tahu omset saya berapa, saya udah rekrut admin, Mbak. Kan sistemnya bukan gaji tapi fee. Udah dibaca belum modulnya? Iya udah. Udah dibaca kan? Dan saya ya pengalaman juga jadi adminnya agen Mbak Cicik. Oh ya. Ya baru kemarin sih, baru kemarin. Nah itu bisa diterapkan ke yang up apa enggak Harga up? Kalau saya mau harga up, mau harga nggak up sama aja sih menurut saya, Mbak. Ya. Kan kita ngitungnya ngasih fee ke admin dari profit paling kecil. Oh iya. Coba dibaca lagi modulnya, kayaknya belum dibaca tuntas nih. Ya, Saya yakin belum lihat YouTube-nya juga. Ya belum. Ya udah, lihat YouTube-nya dulu sampai ini satu-satu ya. YouTube-nya ada 10 tuh. Ya, Mbak. Berarti ini reseller peminatan nggak usah dibagi ya, Misal dari harga up dengan harga tidak. Maksudnya gimana berjalan sih, aja ya, Masih bingung dirimu tanya harga. Mbak Nana paham nggak sih, Mbak Nana? Harga up sama enggak ini maksudnya gimana? Jadi ada dua. Dibeli atau enggak ini maksudnya gimana? Ada dua produk ya Mbak. Ya ada Mbak Dwi ya. Ada dua produk ya Mbak Dwi. Saya mencerna dari tadi yang dipermasalahkan. Ya. Ini maksudnya gimana? Ada dua ya Mbak Dwi ya produknya ya. Yang satu harga katalog gitu. Begitu bukan? Yeah. Yang satu di up gitu harganya. Ya Mbak ngasih Iya, betul. Jadi ada dua produk nih kayak Amar Kids pakai sistem fee diskon kan. Kalau sama yang kemarin itu yang 15 brand gitu nih pakai harga kita nge-up sendiri. Nah itu dipisah atau digabung pertanyaannya grupnya. Iya, nggak masalah digabung. Terus maksudnya reseller dikasih atau tidak ini apa maksudnya Mbak? Itu aja sih kayaknya yang ditanya digabung apa dipisah. Berarti resellernya itu tetap aja gitu. Oh. Iya, emang nggak ada. Iya, benar Mbak Nana. Iya, begitu ya Mbak. Iya, benar Mbak Nana. Iya, Iya, benar. Itu bebas aja, Mbak. Oh, bebas ya. Nggak pengaruh ya. Oh iya, makasih Pengaruh. Maaf sudah membingungkan. Iya, aku bingung, terus terang bingung. Maksudnya dikasih apa atau enggak apa gitu. Enggak paham saya. Kalau mau up mau enggak sama aja kalau menurut saya. Iya, itu benar seperti Mbak Nana. Kan ada yang yang Miss Kids kan itu bisa yang 15 brand itu kan bisa di-up bebas. Nah, itu kan ada yang dikelompokkan resellernya atau ada yang digabung dengan yang punya VV itu. Kalau ya benar kayak Mbak Nana udah. Kalau saya kayaknya Mbak Duinya yang bingung, mending dipisah aja Mbak biar nggak bingung Mbak Duinya. Oh iya.
Soalnya kayaknya Mbak Duinya juga bingung. Nah, ya itu, Mbak Dwi bingung, apalagi aku. Iya, 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 Jadi peminatan lagi ya, Peminatan. Peminatan lagi. Ini loh, menginfokan lagi kayak gitu loh, Teman-teman ada yang paham nggak? Serius. Aku bingung. Jadi nggak apa-apa. Peminatan tuh maksudnya ini nih, maksudnya dipecah lagi gitu, Mi, dipecah. Berarti Mbak Dwi itu harus nawarin, Iya. teman-teman, silakan siapa yang mau gabung ke grup ini, siapa yang mau grup itu, gitu maksudnya Mbak Dwi, Mi. Dipecah lagi Iya, gitu. iya, betul. Iya bener Mbak, begitu Mbak. Iya dipecah lagi. Ditawarin lagi. Ya, monggo aja. Kalau silakan aja, mau yang harga up sama harga yang sesuai katalog ya mangga aja. Mau dipecah lagi monggo, enggak ya mangga gitu. Yang paham kan gitu kasarannya yang bikin riwah enggak gitu kalau dijadiin satu. Kalau enggak dijadiin satu riwah apa enggak? Kalau semua dengan enggak dijadiin satu lebih enak ya mangga gitu dipecah kayak gitu Mbak. Yang fee atau enggak. Ya, Tapi ya itu tadi, kalau patokan ngasih admin ya itu hitung dari fee paling rendah Mbak dapatkan. Mau itu yang cuma harga apps atau enggak ya hitung dari semua yang dapat profit terendah berapa gitu. Nanti saran saya sih baca lagi modulnya, enggak sekali nggak paham diulang-ulang nggak apa-apa, terus lihat channel YouTube-nya kayak gitu ya Mbak. Ya oke Mi, makasih. Maaf ya Mi, Ya, membingungkan. Oke, bertanya lagi, admin itu maksimal berapa brand? Ya tergantung, adminnya Mbak sanggup megang berapa brand. Kalau saya tanya, Mbak udah megang 5 brand, misal. Mbak, saya tambahin ini sanggup nggak? Kalau dia sanggup ya saya kasih lagi gitu. Karena yang tahu kesanggupannya atau enggak ya mereka. Nah, nanti tinggal dievaluasi akhir bulan. Oh, ternyata dia sanggup sungguhan atau enggak. Ternyata kalau keteteran berarti dia nggak sanggup gitu. Ya tinggal didelegasikan ke orang lain. Gitu kalau saya, Mbak. Mbak Novi, Safitri. Umi, saya nanya via chat aja. Saya punya tim dan alhamdulillah, bentar ya. Ini Mbak ART saya nggak datang, bapaknya berangkat, jadi anakku lumayan berulah. Bentar. Umi, saya nanya via chat. Saya punya tim dan alhamdulillah setiap saya buka reseller produk baru ada aja yang mau join walaupun nggak sebanyak produk utama saya Hody Bag. Kebanyakan tim saya selalu menunggu saya sharing ilmu online shop, sedangkan saya merasa ilmu saya kurang banget. Lalu saya mulai kepo buku apa aja yang pernah Umi baca, salah satunya TSOW. Boleh tahu nggak, rekomendasi buku versi Umi? Oke, TSOW udah bagus Mbak, praktekin aja. Kalau saran saya TSOW itu saya baca puluhan kali berulang-ulang sampai saya paham. Karena memang tingkat kecerdasan saya nggak tinggi. Jadi saya harus berulang-ulang tuh baca buku TSOW, buku mikir kalau menurut saya. Ada buku MCS juga, itu mantra cover selling ya, untuk menggenapi kelas cover selling. Terus ada buku contekan iklan miliaran kalau kita memang mau lihat banyak. Saya termasuk salah satu penulis buku iklan contekan iklan miliaran gitu. Di situ banyak ada ribuan contoh iklan cover selling tentang 15 produk kalau nggak salah ya, 15 produk. Terus buku apa ya, banyak buku mah. Buku saya random sebenarnya. Saya tipe yang bukan, saya buku yang sampai saya baca tuntas habis itu cuma TSOW sama MCS. Kalau yang lainnya itu rata-rata saya ambil inti-intinya aja. Gitu Mbak. Nanti ya saya kapan-kapan saya foto deh. Nanti kalau udah sampai Malang saya foto buku apa aja yang udah saya beli. Kayak gitu ya.
Umi, viral baju anak mismatch itu kan cepet banget hilangnya. Apa sebaiknya stok aja? Mbak Dia, kalau saya sih sebenarnya nggak nyaranin stok. Karena pergerakan brand yang 5 baju anak ya, Mbak ikut saya itu cepet banget gitu. Kalau stok takutnya jadi dead stock, Mbak. Jadi memang ya saat ini memang kudu cepet-cepetan rebutan. Ataukah harus di-share yang tele yang PO aja? PO salah satu cara untuk kita dapat produk ya, gitu. Kalau yang ready memang agak harus cepet-cepetan gitu, Mbak. Umi, saya jualan barang harganya up, sering dapat customer yang keberatan di harga. Maaf, Mi, belum selesai nulis sudah terkirim. Terus apa? Harga itu jauh lebih mahal daripada harga di toko sebelah. Padahal saya dapat harga dari supplier, ambil untung dikit. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Umi Fatma. Nanti saya kasih kesempatan satu orang open mic karena waktunya udah jam 10 kurang. Kalau saya gini Mbak, ketika ada orang membanding-bandingkan harga, saya cukup kasih tahu value produk saya. Ibu, iya maaf, saya nggak bisa kasih harga seperti toko di sebelah, karena memang dari supplier saya dapatnya sekian, gitu. Belum ditambah ongkir. Kalau memang Ibu merasa toko sebelah lebih murah, nggak apa-apa, Ibu ke sana aja. Bahkan kalau perlu di marketplace, gitu ya. Di marketplace itu juga banyak yang murah loh, Bu. Sarankan gitu malah, coba. Kalau saya memang terus terang nggak bisa jual harga segitu, gitu. Intinya gini loh Mbak, kalau yang saya pelajari adalah rezeki itu kan bukan dari manusia yang ngasih. Manusia itu hanya perantara. Tugas kita itu adalah hanya berusaha seoptimal kita bisa. Urusan kita dapat rezeki dari closingan penjualan baju, itu masuk hak prerogatif Allah kan, kasarannya kayak gitu. Nah, ketika kita dibandingkan dengan lain, kita cukup yakin aja, pede aja jelasin produk kita. Tapi Bu, meskipun produk saya lebih mahal dari toko sebelah, satu, saya jamin ini produk langsung dari supplier, saya bisa jamin kualitasnya, terus ya insya Allah karena Ibu udah kenal saya ya, tahu saya nggak hoax gitu, saya nggak fake gitu. Kalau yang murah ya saya nggak tahu di marketplace, di toko sebelah, apakah itu produknya asli, ataukah produknya lebih bagus dari produk saya jual, saya nggak paham, gituin aja. Ketika orang dipahamkan seperti itu, mereka akan mikir kok Mbak. Itu yang sering saya lakukan. Sama kayak pertama dulu saya jual salah satu brand ya, gamis premium, harganya 400 sampai 500 gitu ya. Itu PO, nggak ready. Saya cuma bilang, Mbak, ini kalau Mbak beli di saya bisa pastikan produknya memang jelas. Karena saya sudah bolak-balik beli buat diri saya sendiri. Saya bilang gitu. Produknya udah jelas, jahitannya rapi, dan insya Allah kualitas memang nggak nipu kayak gitu karena saya udah pakai sendiri. Tapi ya kalau Mbak nggak percaya ya memang harus Mbak buktikan sendiri. Ini produknya PO, saya nggak mau nerima cuma list aja, harus bayar cash baru saya pesenin. Kalau Mbak nggak bayar cash ya saya nggak pesenin. Udah saya gituin aja. Enaknya yang ready, oh ya mangga Mbak, pilih aja yang ready. Tapi kalau yang ready kan memang kita nggak bisa pilih size ya, bisa jadi stoknya cepat kehabisan segala macam gitu. Akhirnya dia mikir, iya juga sih, ya udah aku mikir aku beli deh sama buat ibuku, malah seperti itu. Jadi kita apa adanya aja. Ketika ada orang membandingkan kita santai aja Mbak, karena saya yakin orang yang membandingkan harga itu 1001. Kayak gitu. Kalau udah jadi rezeki kita, mau ada yang lebih murah, mereka akan tetap beli ke kita kok. Yang utama yang perlu kita lakukan adalah kita pahami, optimal aja lakukan apa yang bisa kita lakukan. Optimal jelaskan tentang value produk, optimal gimana kita bisa bikin iklan yang menarik, kayak gitu. Jadi prinsip saya kembali lagi adalah
optimal usaha, soal hasil pasrah gitu Mbak. Insya Allah rezeki nggak dari orang itu, bisa dari arah mana aja. Itu yang saya yakini selama dagang selama ini. Kayak gitu Mbak. Ya. Intinya pede aja kalau saya dari dulu, dan terbukti alhamdulillah semua produk premium saya jual ya tetap kok. Ada masanya laris manis, ada masanya ada yang turun, ada yang naik, itu udah biasa. Kayak gitu, ya. Kang Aep ada nggak teh? Oh alah. Wah. Nanti mah nggak bisa ngobrol gini. Oke, terakhir ada pertanyaan terakhir ya, Mbak Nana. Habis ini baru kita tutup. Kami satu orang mau open mic, silakan. Siapa? Enggak. Langsung di unmute aja. Yuk teman-teman, siapa yang mau nanya? Nggak ada ya? Kayaknya sih nggak ada, Mi. Oke, kalau nggak ada saya tutup berarti ya. Saya kasih tutup. Jadi teman-teman, dari intinya gini, cara sederhananya ya, benang merahnya dari semua kelas BOM, itu sebenarnya saya yakin sistem saya itu nggak semua orang, nggak semua bisa diduplikasikan ke bisnisnya masing-masing. Tapi minimal ada gambaran ketika teman-teman punya tim yang posisinya sama kayak saya, nggak bisa stok, terus habis itu nggak punya modal, terus habis itu jadi kalau yang biasa offline nggak apa-apa, lanjut aja offline. Tapi ketika teman-teman sudah punya tim online yang nggak bisa stok seperti teman-teman udah ada gambaran gitu loh untuk bisa ngarahin timnya untuk melakukan dengan cara seperti saya. Yang jelas sistem saya, bisnis saya adalah palu gada, jelas banyak produk. Kedua adalah nol modal. Yang ketiga adalah produknya premium. Jadi alhamdulillah saya sejak awal sudah buka di market premium dan itu berjalan sampai detik ini. Yang ketiga adalah yang keempat adalah bisnis saya ini paling enak, sederhana, dan minim resiko buat semua tim. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang sekarang produsen atau offline ya, punya bisnis offline, itu bisa didelegasikan gitu. Diduplikasikan ke timnya yang posisinya sama kayak saya. Jadi zaman sekarang itu kalau teman-teman pahami, udah bukan zamannya memaksakan orang harus sama kayak kita. Kalau kita offline harus ikutan sama kayak kita offline. Enggak. Jadi ada dua cara, offline tetap jalan, online juga jalan. Apalagi peluang online itu lebih besar gitu dibandingkan offline. Kalau offline itu biasanya mereka kepentoknya wilayahnya aja di sekitar. Tapi kalau online itu bisa seluruh Indonesia. Jadi yang punya produk offline pun itu bisa dipromosikan ke seluruh Indonesia. Asalkan teman-teman punya tim online seluruh Indonesia juga. Kayak gitu, bisa dipahami ya. Sebenarnya bahasan ramein Facebook, bina tim itu sebenarnya sama aja, hanya kita perlu latihan aja. Latihan apa aja sih yang dibutuhkan, latihan dan memahami apa saja yang dibutuhkan tim kita, apa saja yang bisa kita gali dari kita sendiri, yang disenengin, apa yang bisa di-share ke tim kita, kayak gitu ya. Next, pertanyaan yang lain, Mi. Oke, apa ini Mbak Armiati? Oke ya, bisa dipahami teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Maaf, sebenarnya memang rencana besok ya, Zoom, tapi ternyata saya harus on the way ke Malang, pindahan ke Malang, minta doanya. Moga-moga lancar gitu ya. Nanti mulai tanggal 2 kita bisa one-on-one. Habis Zoom, ini khusus Zoom aja ya, saya info yang udah ikut Zoom hari ini segera list, baru nanti saya info. Nanti kalau ada yang tanya list apaan ini, list untuk dapat jadwal jadwal
mentor sama saya by Japri gitu. Jadi teman-teman yang Zoom kali ini saya kasih kesempatan untuk list duluan. Yang nggak ikut biarin duluan ya. Ini memang yang memang udah menyempatkan waktu ini harus dapat duluan 36 orang gitu ya. Dapat kesempatan dulu untuk mentoring duluan gitu ya. Habis ini bisa list. Jadi listnya gini. List saya tulis ya di chat ya. List mentoring. One on one. Jadi habis ini langsung list ya, Mia? Ya, jadi nama dan wa.me gini, yang langsung ada linknya gitu loh ya. Pakai gitu. Tanggal nggak, Mi? Pakai tanggal nggak? Oke, iya pakai tanggal. Tanggal 2, tanggal 1 hari itu 2 orang ya. Oh ya, oke. Oh ya, sebentar. Tanggal 2 Desember, mentoringnya itu bebas, waktunya fleksibel ya. Saya nggak tentukan jam, insya Allah kapanpun saya pasti jawab pas hari itu, gitu. Tanggal 2 Desember itu 2 orang, Mbak Nana. Gitu ya. Nanti jamnya fleksibel. Oh iya, oke. Sama saya. Oh iya, Mi. Ya, karena ini saya buat listnya sekarang ya, Mi ya, biar yang ngisi yang Zoom dulu ya. Oke, ya buruan ya yang udah Zoom ini segera ngelis dan biar dapat jadwal mentoring. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi terima kasih nih. Teman-teman ngelisnya di grup BOM ya. Listnya di grup BOM Telegram. Saya buat listnya dulu bentar. Teman-teman ke grup Tele ya. Oke, udah aku ini. Kita ketemu di grup Tele ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir.